Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa la yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapak Muhammad wa ba'du. Pagi ini kita akan membicarakan masalah masih dengan Rajab ya. Judulnya surga neraka dan penghuninya. Karena ada jamaah yang bertanya, apakah surga neraka sudah ada, Pak? Kalau sudah ada, siapa penghuninya? Kan? Nah, ini perlu kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini agar baik yang online dan offline bisa memahami persoalan iman kita pada yang hal gaib. Subtitle pada pagi hari ini antara lain adalah Mi'raj Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, kemudian Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat dan nabi, letaknya lurus di atas Baitullah itu ada Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat ya. Ya. Sumastawa itu dari kata dasar istiwa, yaitu tangga naik dari Sidratul Muntaha ke arsy Allah, itu namanya sumastawa ya. Ketika itu Jibril mensilahkan Nabi untuk ke arsy Allah lewat tangga itu, dan Jibril tidak menyertai karena bisa terbakar yang tidak diizinkan Allah. Nah, gitu ya. Kemudian apa Bu? Mati tertutup. Matanya kelihatan. Yang terakhir tamasa keliling surga dan neraka. Jadi Nabi di atas tamasa keliling neraka dan surga oleh Jibril alaihissalam ya. Ini jadi judulnya Bapak Ibu sekalian, Mi'raj surga, neraka dan penghuninya. Ada yang mengatakan bahwa apakah surga neraka itu sudah ada? Pertanyaannya. Yang kedua, siapa penghuninya, kan? Maka pada kesempatan pagi ini akan saya jelaskan sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah ya, untuk kita pahamkan. Ini kelihatan ini ya. Yang online kelihatan? Oke. Mi'raj ya. Itu Yerusalem ke langit 7. Di sana terdapat yang namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sebuah pohon besar sebagai tanda bahwa semua makhluk selain Allah ada di situ yang dikehendaki Allah, yang sudah meninggal arwahnya ya. Kemudian di Sidratul Muntaha itu juga Jibril memperlihatkan Baitul Ma'mur yang tadi disampaikan, satu masjid yang tegak lurus di atas Baitullah, tempat para malaikat dan para nabi untuk sholat 5 waktu. Dan di situ juga Jibril memperlihatkan keadaan neraka dan surga ya, di Sidratul Muntaha ya. Kita lihat kecepatan buruk yang dipakai Isra wal Mi'raj ya, di atas kecepatan cahaya. Jadi buruk itu kecepatannya di atas cahaya. Cahaya adalah kecepatan tercepat di bumi ini, cahaya ya, 300.000 per detik kecepatan cahaya, 300.000 km per detik ya.
Baitullah ke Yerusalem, Mekah ke Palestina, 1.500 km jaraknya, ditempuh tidak ada satu detik, ya, buruk gitu ya, tidak satu detik. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan, Nabi ini dirubah oleh Allah melalui teori anihilasi, ya. Teori anihilasi, teori fisika, ya, yaitu merubah jasadnya Nabi menjadi jasad cahaya, ya. Nabi wadahnya itu bukan lagi seperti kita ini, tapi bercahaya. Kenapa dengan cahaya itu? Karena jika tidak cahaya seperti yang ditanyakan oleh Pak, bagaimana akan terbakar? Maka Allah dengan kun fayakunnya merubah wadah jasadnya Nabi ini menjadi cahaya, ya, yang perlu kita pahami, ya. Kita lihat bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya, ya. Buraq artinya kilat, cahaya langit atau petir, orang Jawa mengatakan petir, ya. Asal kata dari barku, tercipta dari cahaya juga. Jadi kalau sekarang kita siang hari menjelang hujan itu ada petir, ya, klap gitu, itu kecepatan cahaya 1 detik 300.000 km. Orang Jawa mengatakan tatit, ya, tatit, ketir, petir, ya, tatit. Orang Jawa kata itu, ya. Ibu-ibu ya paham, ya ibu-ibu? Bledek. Bledek, ya. Itu kecepatannya 3.000 km per detik, ya. Kemudian teori anihilasi dalam ilmu fisika partikel merubah jasad Nabi menjadi cahaya atas kehendak Allah, ya. Jadi sekarang malaikat dari cahaya, buruk dari cahaya, Nabi juga dari cahaya. Ketiganya sama-sama perjalanan dari Baitullah ke Baitul Maqdis, ya, tidak ada satu detik perjalanan itu. Ya. Kemudian setelah selesai urusan, ketiganya melakukan teleportasi namanya, ya, teleportasi yang dasar, yaitu Isra Mi'raj dengan kecepatan cahaya, ya. 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 Nah, kita mengenal Bait Al-Maqmur, ya, yang tempat singgah para malaikat dan para nabi yang sedang mau menghadap Allah dan sholat di situ, ya, adalah Ka'bahnya langit. Baitul Al-Ma'mur itu Ka'bahnya langit, di langit 7 tempat semua malaikat sholat. Itu kita bisa coba atur ayat 4, ya. Atur ayat 4, ya, itu Quran. Letaknya tepat lurus di atas Baitullah Mekah, ya. Ya. Baitullah Mekah itu untuk bumi, untuk kita. Baitullah langit, Baitul Ma'mur untuk para malaikat dan para nabi, ya. Nabi Muhammad bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang sedang layah-layah, orang Jawa ngarani, bersandar di tiang Baitul Ma'mur di Sidratul Muntaha. Berarti itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Seperti biasanya Mbah Wan ini layah-layah di situ. Layah-layah di salah satu tiang di Baitul Ma'mur, ya. Kemudian kita arsy Allah. Apa arsy Allah? Di atas langit 7 adalah arsy Allah, tempat di mana Allah bersinggasana. Bersinggasana. Di atas itu sudah nggak ada lagi, karena arsy paling atas, ya. Antara langit 7 dengan arsy Allah terdapat sumastawa, istiwa, yaitu tangga.
ya, tangga ke atas itu satu yang gaib ya. Kalau kita bicaranya lewat hati, lewat iman, ya, iman kita. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu melewati tangga Sumastawa tadi itu kecuali Nabi Muhammad SAW yang memang dipanggil Allah untuk menerima wahyu. Ini artinya Jibril sebagai panglimanya malaikat pun tidak pernah naik tangga ke arsy Allah. Jibril. Ya, itu pengetahuan tadi sudah Baitul Ma'mur, kemudian arsy Allah. Kita lihat lagi. Nabi Muhammad tertegun atau terpesona di arsy Allah. Karena begitu indahnya yang tidak terbayangkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia tertegun, terpesona di arsy Allah. Maka dia diam membisu mau apa ini, ya. Misalnya gini, kita contohkan, kita masuk istana, ya. Begitu indahnya istana, istana kerajaan, ya, misalnya Brunei Darussalam. Kita hanya mengagumi semua itu, ya, mengagumi semua itu. Mau apa? Nabi bingung. Karena perintah Jibril, kamu naik ke Sumastawa tadi itu ke arsy Allah. Ya. Nabi kan bingung, tertegun, terpesona di surga ini tuh. Belum berucap apa-apa Nabi itu. Sehingga Allah ilhamkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan oleh Allah pada Nabi agar mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh salatulillah, kan? Allah menjawab, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Salam dan salawat kepada engkau ya Muhammad. Ya. Karena Muhammad memahami maknawiyahnya, maka dia mendoakan kita semuanya, ya, yang umat Muhammad itu didoakan oleh Muhammad dengan kata assalamualaikum wa ala ibadil sholihin, salawat dan salam sejahtera juga untuk umat-umatku yang solih. Insya Allah termasuk kita semua, Allahumma amin, ya. Begitu besarnya Muhammad ini, syahwatnya pada kita semuanya, bayangkan. Ya. Ingat ya ketika Nabi berkorban tuh, satu biri-biri untuk aku dan keluargaku, yang satu untuk umatku sampai nanti yaumul kiamat. Jadi kita tuh nggak korban tidak apa-apa. Karena Muhammad sudah memberikan korban untuk kita semuanya. Mengenai kisah gerhana matahari, bahwa Nabi Muhammad ketika mau sholat bangkit untuk sholat gerhana matahari, ternyata diberikan oleh Allah jannah dan nar. Jadi surga dan neraka yang dihadapi itu tidak hanya ketika Mi'raj, ketika di bumi pun ketika sholat gerhana juga Allah melihatkan, ya. Beliau menyaksikan jannah sehingga ingin meraih satu tanda darinya. Tanda dari surga itu mau diambil. Namun beliau Rasulullah SAW tidak melakukannya. Selanjutnya beliau melihat neraka, ya. Dan beliau melihat bahwa di dalam nar tersebut terdapat Amru bin Luhai al-Kasai. Siapa itu? Dia sedang menjulurkan ususnya keluar dari perutnya dan ia menjulurkannya ke dalam api neraka. Jadi ususnya dikeluarkan, dijulurkan ke neraka, ya. Karena dialah orang yang mula-mula memasukkannya kemusyrikan ke dalam tubuh bangsa Arab. Dengan demikian dia memulai bagian dari azab yang menimpa orang-orang yang datang setelahnya, yang mengikuti tidak kemusyrikannya. Itu, ya, namanya Amru bin Luwai Askasa. Nabi mengenal itu. Perhatikan, seorang wanita sedang diazab
gara-gara seekor kucing yang diikatnya hingga mati. Ya ibu-ibu jangan mengikat kucing ya, tapi justru kasih makan kucing ini ya. Tidak diberi makan dan tidak pula dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Ini semua menunjukkan bahwa jannah maupun nar sekarang ini sudah ada. Ya. Jadi saya jawab, apakah sudah ada surga dan neraka? Sudah ada. Ya. Nah, ini yang saya salin dari kitab Fatwa Anil Iman Al-War Anika ya. Kemudian kita lihat. Biar lengkap kisah Adam dan Hawa. Ini juga bukti bahwa neraka dan surga itu ada. Ya. Adam terusir dari surga akibat memakan buah kuldi yang disesatkan oleh iblis. Quran Al-Baqarah ayat 35 dan 38. Adapun saat ini ya yang kita pahami saat Nabi Mi'raj ya, banyak wanita berada di neraka sedangkan kafir, orang fakir miskin banyak berada di surga. Lihat tadabbur tanggal 30 bulan 1 dan juga 31 bulan 1 yang lalu. Ya. Jadi itu kira-kira yang dapat sampaikan sebagai pengantar hari ini. Ya. Oh ini tambah sedikit ya. Kata abdi dalam Isra wal Mi'raj ya, ayat pertama dalam surat Al-Isra adalah isim muzakkar ya Pak tuh isim muzakkar ya. Dengan teori anihilasi Nabi berubah menjadi cahaya, namun sifat isi muzakkar tetap dan tidak berubah. Jumhur ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj Nabi adalah dengan jasadnya atas kehendaknya yang maha kuasa mencipta apa saja yang dikehendaki. Lihat tadabbur tentang zaman azali ya, yang saya buat yang lalu. Ya, abdi, jadi abdihi itu isi muzakkar ya. Ya, selesai pada kesempatan pagi ini. Silakan untuk dielaborasi agar lebih jelas. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini karena sound system yang terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.